7 hari menjelang Lebaran, masih saja terjadi pelanggaran di Tol Cikarang Barat. Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak membawa surat tugas menuju arah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka kemudian diminta putar balik ke Jakarta. 281 pengendara yang melanggar aturan mudik diminta putar balik menuju Jakarta. Bus golongan 2 yang diperbolehkan lewat pun hanya bus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan dan mengangkut penumpang untuk membantu percepatan COVID-19 dan membawa surat tugas yang lengkap. Lalu bagaimana situasi di lokasi penyekatan pemudik hingga malam ini? Kita langsung bergabung dengan Mahathir Muhammad di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mahathir, seperti apa penyekatan kendaraan hingga malam hari ini? Ya, Zila, jumlah peningkatan dari pelanggaran di Tol Cikarang Barat, khususnya di pos penyekatan Cikarang Barat di ruas kilometer 30, ini terus terjadi peningkatan dari jumlah pelanggaran. Kalau tadi Zila menyampaikan kurang lebih sebanyak 281 itu terpantau dari jam 12 hingga jam 6 sore. Per 2 jam nantinya di Lantas Polda Metro Jaya akan melakukan pencatatan atau juga akan mendata lebih lanjut per 2 jam apakah ada penambahan jumlah. Dan ternyata hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tempat kami mengabarkan saat ini, sebanyak 364 terjadi penambahan pelanggaran. Pada malam hari ini memang kami melihat banyaknya kendaraan-kendaraan berplat atau bernomor plat D dan Z yang memang terindikasi akan pulang kampung atau mudik ke kampung halaman di Kota Bandung maupun menuju Garut. Ini sesuai dengan plat nomor tersebut. Sehingga kami juga tadi melihat ada beberapa mobil ini dalamnya mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas juga, sehingga tanpa panjang lebar dari pihak di Lantas Polda Metro Jaya langsung mengeluarkan kendaraan tersebut menuju exit tol dari Tol Cikarang 3. Dan juga memang untuk kendaraan-kendaraan seperti bis atau juga minibus ini juga masih diketemui melakukan pelanggaran di ruas Tol Cikarang 3. Namun sekali lagi bis dan juga minibus yang dapat melintas untuk menuju arah Jawa Tengah maupun Jawa Barat atau menggunakan ruas tol Jakarta Cikampek ini, ya sekali lagi hanya membawa surat tugas dan bisnya sudah terdaftar oleh Kementerian Perhubungan. Dan kami sempat berbincang tadi dengan pihak Jasa Marga bahwa dari diberlakukan PSBB dan sebelum PSBB ini ada sedikit penurunan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Sebelum diadakan PSBB ini memang saat setelah dilakukan PSBB mengalami penurunan hingga 40%. Ini memang diartikan mengalami penurunan di volume kendaraannya sendiri di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kami pastinya berharap juga dari Lantas Polda Metro Jaya berharap dengan masyarakat sudah mulai menaati peraturan PSBB dan juga mengikuti larangan mudik dari pemerintah, nantinya dari pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan juga cepat pulih, sehingga pun masyarakat nantinya bisa beraktivitas normal kembali, dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dari Lantas Polda Metro Jaya untuk tidak mudik di tahun ini, dan apabila nantinya ada petugas ataupun beberapa pengendara atau di dalam mobil ini memang harus menuju keluar kota dikarenakan untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 untuk bisa menyiapkan surat-surat yang sudah dikeluarkan oleh gugus tugas COVID-19 dari instansi terkait, dan juga membawa surat negatif COVID-19 sesuai dengan tes PCR. Jadi ini akan lebih detail dan juga lebih membantu pihak kepolisian untuk memastikan Anda bisa melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda dari gerbang tol Cikarang Barat. Pemirsa, jelang Lebaran, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan dan menambah personil di pos penyekatan Cikupa, Tangerang, Banten. Dan hingga hari ke-26 pasca dikeluarkannya larangan mudik, pelanggaran masih didominasi kendaraan pribadi yang keluar dari Jakarta. 3 pekan lebih pelaksanaan operasi ketupat 2020, petugas masih menemukan sejumlah kendaraan yang terindikasi akan mudik melalui wilayah Tangerang.
Dari 31 kendaraan yang diminta putar balik ke Jakarta, 12 diantaranya kendaraan truk dan bus travel, sementara 19 lainnya kendaraan pribadi. Bagi truk logistik yang mengangkut BBM, sembako, dan alat kesehatan masih diperbolehkan untuk melintas. Sementara bagi kendaraan pribadi harus menyertakan surat tugas dan surat sehat bagi penumpang maupun pengemudinya. Dan untuk mengetahui situasi di lokasi penyekatan pemudik, kita bergabung dengan Luis Ayu di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Luis, seperti apa pantauan penyekatan pemudik di sana? Ya baik Zila dan juga pemirsa, petugas kepolisian memang semakin memperketat pengawasan pos penyekatan di gerbang tol Cikupa ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan dari data yang kami dapatkan, pada hari ini ditemukan ada sebanyak 43 kendaraan yang melanggar aturan, 31 diantaranya merupakan mobil pribadi dan 12 merupakan travel atau bus yang diminta untuk putar balik. Jumlah pelanggaran ini jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya jauh lebih menurun. Fokus petugas adalah memeriksa jumlah kapasitas penumpang di dalam mobil itu dan juga untuk mengecek identitas masing-masing penumpang berdasarkan KTP mereka masing-masing, dan yang paling pasti adalah petugas akan menanyakan tujuan mereka akan kemana. Jika memang ditemukan ada kedapatan akan melaksanakan mudik keluar dari Jakarta melalui tol ini, maka secara otomatis petugas akan memutarbalikkan kendaraan itu untuk diarahkan keluar dari gerbang tol Cikupa ini. Untuk kendaraan yang masih diperbolehkan melintas ke arah Tangerang dan Pelabuhan Merak ini memang dikhususkan untuk truk bermuatan besar dan juga mobil-mobil pengangkut logistik lainnya. Sementara untuk kendaraan pribadi dikhususkan bagi kendaraan yang mengangkut pekerja dan yang harus menyertakan sejumlah dokumen kelengkapan sebagai syarat untuk melintas. Bagi kendaraan pribadi berplat hitam atau travel gelap yang tidak memiliki izin trayek atau juga tidak dilengkapi oleh surat izin, itu juga akan otomatis ditindak oleh pihak kepolisian dan langsung akan diminta untuk putar balik jika memang ditemukan pemudik di dalamnya. Sementara untuk bus yang melintas yang dilengkapi dengan stiker gugus tugas COVID-19, maka boleh melintas dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi jika ada bus yang melintas tidak memiliki stiker gugus tugas COVID-19, bus tersebut juga akan diminta untuk putar balik kembali ke Jakarta. Sementara untuk lalu lintas di Tol Cikupa pada malam hari ini memang terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan yang melintas masih dengan kendaraan logistik ataupun juga truk atau kendaraan besar dan juga kendaraan pribadi. Zila. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda dari gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Pemirsa, sementara itu di Jalan Dan Mogot, Tangerang, Banten, penyekatan kendaraan dalam rangka PSBB menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Sejumlah pengendara yang melanggar dikenakan sanksi sosial. Hingga Selasa malam, penyekatan kendaraan terus dilakukan petugas di pos checkpoint Batu Ceper dan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Penyekatan kendaraan membuat arus lalu lintas dari Jakarta menuju Kota Tangerang padat. Sejumlah pengendara yang melanggar aturan diperiksa di pos dan akan dikenakan sanksi sosial. Itu mulai dari untuk transportasi, mulai dari penggunaan masker, jumlah penumpang, kemudian juga itu kami terapkan sanksi yang berupa sanksi sosial sampai dengan denda. Memang saat ini kami masih menerapkan sanksi sosial yang sifatnya mudah-mudahan bisa memberikan efek jera. Satlantas Polres Cimahi merazia 2 kendaraan pribadi yang mengangkut pemudik di gerbang tol Padalarang Barat, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur meningkatkan razia penyekatan kendaraan di batas kota Sidoarjo. Seluruh kendaraan minibus yang melintas di batas kota diperiksa pengemudi dan penumpangnya. Aparat kepolisian memaksa sejumlah kendaraan pribadi yang mengangkut sejumlah penumpang yang akan mudik untuk putar balik di pintu gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, para pemudik yang mengendarai sepeda motor juga dipaksa putar balik oleh polisi. Penyekatan dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai instruksi pemerintah agar warga dilarang untuk mudik.
Sementara itu, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur makin meningkatkan razia penyekatan kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 jenis minibus yang masuk ke kota Sidoarjo melalui batas kota Surabaya-Sidoarjo. Razia difokuskan pada malam hari untuk antisipasi masuknya pendatang atau pemudik dari luar daerah. Setiap pengemudi dan penumpang yang dicurigai berasal dari luar daerah diperiksa kartu identitasnya dan dicek suhu tubuhnya melalui alat thermoscanner gun. Namun dalam razia ini polisi masih menemukan pelanggaran PSBB. Menurut rencana, penyekatan kendaraan jelang Lebaran di batas kota ini akan terus dilakukan hingga hari terakhir pelaksanaan PSBB Surabaya Raya tahap kedua yang jatuh pada hari kedua Lebaran tanggal 25 Mei mendatang. Dari Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Yuwono dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta nyatanya belum mengurangi pergerakan warga ibu kota. Sejumlah ruas jalan padat akibat tingginya volume kendaraan. Meski pembatasan sosial berskala besar di Jakarta diperpanjang, nyatanya lalu lintas di ibu kota justru semakin padat. Salah satunya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Pada Selasa sore, kepadatan kendaraan datang dari arah Sudirman dan Selipi mengarah ke gerbang tol Semanggi dan Pancoran. Tak hanya kendaraan pribadi, bus antar daerah yang telah beroperasi juga semakin membuat lalu lintas tersendat. Ya, kalau saya emang ada surat dari kantor untuk tugas, saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalkan mau setuju atau enggaknya dilonggarin, ya percuma sih. Orang benar kata Presiden udah runyem. Kepadatan lalu lintas juga terlihat di Jalan Pol Tangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Sejak sore, kendaraan dari arah Jakarta menuju Depok terus memadati jalur ini. Selain tingginya volume kendaraan, kepadatan juga disebabkan adanya proyek flyover. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dengan penyebaran COVID-19 atau virus corona di wilayah Jawa Barat, reunian atau kegiatan sosial dan selalu yang panik dan bersama pada. Iya, jelas. Ya, yang bisa Pak. 1, 2, 3, 14, 12, 14, 15.
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang aturan PSBB pada 22 Mei hingga 4 Juni 2020. Anies berharap masyarakat Jakarta tetap disiplin agar angka penyebaran bisa menurun dalam 14 hari ke depan. PSBB kita itu akan selesai tanggal 21. Bila kita melakukan kedisiplinan tetap berada di rumah 2 minggu ke depan, maka insya Allah setelah 2 minggu ini kita bisa keluar dari fase PSBB. Ini insya Allah bisa menjadi fase terakhir PSBB kita. Sesudah itu kita akan bisa kembali berkegiatan dengan meningkatkan kewaspadaan. Ada protokol yang harus diikuti, menggunakan masker, cuci tangan rutin, jaga jarak, selalu kalau sakit tidak pergi, kemudian kalau ada keluhan segera periksa, kewaspadaan ditingkatkan. Tapi 2 pekan ke depan adalah kunci. Karena itu 14 hari ke depan, mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 4, ini adalah masa menentukan. Apakah kita akan rata, apakah kita akan naik, ataukah kita akan turun. Bila kita 2 minggu ke depan, kita semua di Jakarta, mari kita lakukan. Sama-sama disiplin berada di rumah, menghindari kerumunan, menghindari interaksi, maka insya Allah angka reproduction akan turun. Kalau angka reproduction ini turun, maka Jakarta berhasil mengendalikan pergerakan COVID-19. Dan bila itu kita kerjakan sama-sama, maka nanti kemudian Jakarta bisa kembali berkegiatan, tentu normalnya baru. Orang biasa mengistilahkan new normal. Bukan kembali seperti kemarin, tapi normal yang baru. Tapi bila di dalam 2 pekan ke depan, 14 hari ke depan, kita merasa sudah selesai PSBB-nya, merasa dilonggarkan, merasa dikurangi, lalu berkumpul, kegiatan-kegiatan pengumpulan orang terjadi, ada potensi angka ini akan naik lagi. Untuk menanggapi data yang dipaparkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PSBB di Jakarta, kita tersambung dengan ahli epidemiologi Universitas Sendai Jepang, Bapak Kamaluddin Latif. Selamat malam, Pak Latif. Selamat malam, Mbak Dila. Ya, Pak Latif, ini bagaimana tanggapannya Bapak ini terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta yang kembali memperpanjang PSBB untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, Mbak Dila, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan hari ini dan mungkin juga akan dilakukan oleh kepala daerah yang lain yang mengacu kepada PP nomor 21 maupun Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB ini harus kita dukung. Meskipun secara epidemiologi, saya sebagai epidemiologi melihat ini sebetulnya abu-abu dan tidak ideal. Tetapi hal ini bisa kita tutup dengan melakukan PSBB yang ketat. Artinya kita semua harus tinggal di rumah, disiplin. Nah, kalau kita lihat ciri masyarakat kita yang memang sangat variatif, kemudian beragam dari pendidikan, pengetahuan, diperparah dengan kurang disiplin karena merujuk kepada penegakan aturan dan sanksi. Sehingga kalau ada sebuah regulasi yang muncul dan memang tidak ada sanksi terhadap regulasi itu seperti PSBB sekarang, maka kita bisa lihat, saya ingin mengatakan bahwa kita sekarang itu sebetulnya terbelah kepada 2 kelompok. Kelompok pertama yang memilih untuk disiplin, diam di rumah saja. Kita harus menghargai tenaga kesehatan yang sudah bekerja 24 jam. Nah, kelompok ini harus diapresiasi. Sementara di sisi lain ada kelompok yang longgar. Mereka masih saja bergerak. Dari hari ke hari kecenderungan ini semakin naik. Dan saya ingin mengatakan bahwa kondisi ini diperparah ketika kebijakan PSBB masih ada, tetapi narasi untuk melonggarkan PSBB itu sudah dipunyikan di pusat ini yang saya sangat sesalkan. Demikian, Mbak Dila. Baik, jadi menurut Bapak PSBB yang selama ini sudah 2 kali dilakukan di Jakarta ini belum benar-benar dilakukan dengan baik karena kurangnya sanksi yang mengikat.
sanksi itu harus ada dan didukung oleh semua komponen. Artinya peraturan yang dibuat PSBB itu harus kita evaluasi. Sebetulnya langkah yang dilakukan sekarang sudah tepat. Ada evaluasi bagaimana kecenderungan masyarakat, berapa persen. Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa kita masih 60%. Memang idealnya di atas 80%. Kita standby di rumah. Jadi masyarakat tidak melakukan pergerakan. Kita akan menghadapi lebaran. Di mana mobilitas masyarakat itu akan semakin tinggi. Ini yang berbahaya kalau kita tidak cegah dari sekarang. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa disiplin dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies hari ini tentang penularan, misalnya kurva yang disebutkan bahwa kita masih lebih dari angka 1. Artinya satu kasus itu masih mungkin menular kepada lebih dari 1 orang. Kalau itu tidak ditekan, maka wabah ini akan terus ada. Nah, pencerahan semacam ini, terlepas bahwa kurvanya masih belum ideal, angka reproduction number yang dihasilkan itu memang belum ideal. Tetapi menurut saya, masyarakat harus diberitahu kondisi yang ada, bahwa kita harus stay di rumah, walaupun lebaran. Itu menurut saya. Dan juga harus didukung oleh komponen-komponen pemerintah. Pemerintah harus satu suara. Ketika kita mengatakan bahwa fasilitas umum ditutup, bandara, terminal misalnya, itu harus ditutup, gitu, dibatasi. Itu menurut saya, Mbak Dila. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Bapak Komaludin Latif, ahli epidemiologi dari Universitas Sendai, Jepang. Terima kasih Pak atas kebersamaannya. Pemirsa, petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang yang masih nekat berjualan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama News Malam.